Cari kasur? Cek review dulu aja. Kali ini videonya bukan tentang kasur, tapi tentang busa. Lang, busanya mana? Coba bawain, Lang. Lang, busanya bukan yang ini. Busa buat kasur mana? Ya lah, kok ngomong yang jelas. Busanya busa kasur, bilang dong. Nih busanya, bukan ngomong yang jelas. Nah, di video kali ini gue bakal bahas jenis-jenis busa yang biasa dipakai sama produsen-produsen kasur atau spring bed di Indonesia. Busa yang akan dibahas di video kali ini dibuat sama Royal Foam yang udah bantu kasih jenis-jenis busa yang dibahas di video ini. Ini contohnya dari Royal Foam ya. Tapi tentu saja setelah pesan sponsor berikut ini yaitu gue. Lagi cari kasur tapi bingung di mana? Datang aja ke Spring Bed Bagus, toko spring bed terbesar di kota Bandung yang selalu menerapkan protokol kesehatan, memiliki display lengkap, dan harga yang kompetitif. Salesnya ramah banget dan dijamin bisa bantu kamu pilih kasur impianmu. Yuk langsung cek springbedbagus.com untuk dapatkan promo cicilan 0% dan diskon menarik sekarang juga. Ada beberapa hal tentang busa yang akan gue bahas di video kali ini. Yang pertama adalah tingkat kepadatan atau density busa, dan yang kedua adalah jenis-jenis busa. Kita mulai dulu dari density-nya. Yang pertama adalah tingkat kepadatan atau density, yang bisa dibilang kepadatan itu, yang satuannya itu biasanya kilogram per meter kubik. Singkatnya, makin besar atau makin padat sebuah busa, makin berat juga busa itu di ukuran yang sama. Bisa kita lihat di sini bandingin dua jenis busa. Dua-duanya warna kuning, sekilas nggak ada bedanya. Tapi pas kita timbang busanya, yang pertama beratnya 7,8 gram di ukurannya segini. Dan yang kedua beratnya 14,7 gram. Ini beratnya 2 kali lipat, padahal sama-sama warna kuning. Density yang didapat macam-macam. Kalau yang dari sampel yang gue dapat ini berkisar dari 12 sampai ke 33. Biasanya density makin tinggi juga makin agak keras dan padat. Kalau diremes-remes, yang satu kerasa lebih lembek, dan yang ini yang lebih berat kerasa lebih kenyal. Ini kalau di kasur ngaruh banget, karena makin mahal sebuah kasur, biasanya busa ini dipakai juga makin padat atau makin tinggi density-nya. Makin padat otomatis jadi makin mahal. Jadi, pilih kasur dengan tingkat kepadatan terbaiknya bisa kamu dapat. Nah, setelah bahas tingkat kepadatan, yang kedua adalah jenis-jenis busa. Dimana ini penting banget karena beda-beda jenis, beda juga fungsi busanya. Ada beberapa jenis busa utama yang akan gue highlight. Yang pertama adalah busa kalsium, dimana ini paling sering kalian temuin, terutama di kasur-kasur dan sofa-sofa yang murah. Busanya kayak gini, jenis busa ini cenderung kokoh dan kuat di density rendah. Jadi simpelnya kalau busa density rendah tuh kan agak lembek harusnya. Nah, adonan si busanya tuh dikasih kalsium biar jadi lebih keras. Tapi kelemahannya si busa ini cenderung agak kopong meskipun agak keras, dan bunyinya ada bunyi-bunyi kayak gini. Dan kalau busa ini kalau udah lama, kalau kalian pernah lihat busa yang pecah terus jadi kayak bubuk, nah biasanya itu jenis busa kalsium. Tapi seinget gue kalau Royal Foam itu udah nggak banyak produksi busa kalsium, jadi ya ini kayak busa buat contoh doang. Jenis kedua adalah busa non-kalsium. Busa non-kalsium ini lebih berat, biasanya di tingkat kekerasan yang sama dibanding busa kalsium. Bisa kita lihat di sini, yang ini 8,2 gram dan yang ini 14,8 gram. Biasanya busa non-kalsium tuh jauh lebih kenyal, bisa kita lihat di sini. Kalau kalian lihat, tuh agak loncat. Kalau yang ini lebih stay ya, karena ini lebih nggak kenyal karena ini busa kalsium. Jadi bedanya namanya tingkat resiliensi. Tapi nanti kita bahas di video lain ya. Kekenyalannya cenderung bagus dan tetap empuk di density yang tinggi sekalipun. Tapi tentu saja ada kelemahannya. Busa jenis ini cenderung mahal. Meskipun emang jauh lebih awet dibandingkan busa kalsium. Ingat gue, Spring Bed Elite sama Lady Americana semuanya pakai busa yang non kalsium. Ya pantas saja berani garansi 15 tahun. Ya tapi let's see. Nah, yang ketiga adalah busa viskos. Ini bisa kalian lihat, busa viskos ini kalau ditimbang, ini beratnya 27,6 gram di ukuran yang sama dengan busa-busa tadi. Yang ini juga sama, yang ini Memo Gel atau Visco Eye Gel, berarti di 31 gram dibandingin busa lain yang beratnya di bawah 20 gram di ukuran yang sama. Cuman, sekalipun beratnya hampir 30 graman, kalian bisa lihat di sini, dia balik ke posisi semuanya pelan-pelan karena ini diberi satu jenis chemical yang bikin ini jadi lebih slow response dan jauh lebih empuk dibanding busa biasa. Busa-busa kayak gini masuk kategorinya ada yang memory foam, Visco Eye Gel. Kalau nggak salah Visco Elastic yang dari Tempur juga masuk ke kategori ini, cuman agak beda sih, memang agak sedikit lebih enak. Jenis busa viskos ini juga kalau nggak sampai seempuk gini, ada yang namanya busa super soft atau ada juga soft cloud foam dan lain-lain. Memang nggak seempuk ini, tapi jauh lebih empuk dibandingin busa high density biasa. Kita rapihin lah, ini terlalu berantakan.
Nah, rapi kan sekarang? Nah, ini adalah jenis busa rebonded atau busa yang masuk kategori salah satu jenis busa daur ulang. Kalau busa yang jenis rebonded ini biasanya dipakai sama kasur-kasur yang ortopedik karena density-nya yang jauh lebih tinggi. Bisa kita lihat, ini busa rebonded 50. Pas ditimbang, beratnya 23,8 gram, dimana ini berat banget. Soalnya busa yang tadi density tinggi aja masih di bawah 20 graman. Dan ini rebonded yang kalian biasa temuin di Dr. Hart atau enggak di Serta Extreme. Nah, ini keras banget. Ini rebonded density 90. Yang kalau ditimbang beratnya itu hampir 50 gram di ukuran yang sama. Busa ini dibuat dari potongan busa yang dicampur dengan cairan poliuretan yang dipres hingga bisa lebih padat dibandingin busa biasa. Tapi ada kelemahannya, yaitu tuh. Karena dia dari potongan busa, jadi dia cenderung bisa misah-misah sendiri. Struktur antar molekulnya itu nggak sekuat dibandingin busa biasa. Jadi buat tingkat keawetan, tetap gue lebih rekomen busa biasa. Tapi kalau dari tingkat kekerasan, gue jadi inget Dr. Hart. Kurang lebih ya sekeras gini. Kita bersihin dulu mejanya. Nah, udah beres deh kita bahas jenis-jenis busa yang biasa dipakai kasur-kasur yang ada di Indonesia. Masih ada jenis busa lain seperti latex yang videonya kalian bisa lihat di sini. Tapi ya, semoga video ini bisa bantu kamu untuk bisa lebih ngerti tentang apa yang akan kamu beli. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like jika kamu suka video ini, dislike jika kamu nggak suka, dan jangan lupa subscribe biar Springhead bagus makin semangat bikin konten. Pas kita timbang busa pertama, yang pertama beratnya 7,8 gram. Jadi pilih kasur dengan tiket tinggi.